Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang saya buat dengan judul Mangobles. Dosen pengempu Iketo Sunarwijaya, SEMSI, disusun oleh Ida Ayuka Dewi Dayanti, NIM 230262201024 Baik, marilah kita mulai presentasi hari ini. Pertama ada latar belakang. Perubahan gaya hidup masyarakat, tren konsumsi minuman sehat berbasis buah mengalami peningkatan, pelaku usaha dapat melakukan inovasi produk dengan mengkombinasikan berbagai jenis buah dan bahan tambahan alami lainnya seperti madu, yogurt, dan es krim. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha tersebut layak dijalankan, baik dari aspek pasar, aspek teknis operasional, aspek keuangan, hingga aspek hukum dan lingkungan. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari proposal ini adalah untuk menganalisis peluang pasar dan potensi permintaan terhadap produk jus buah, untuk mengkaji aspek teknis yang meliputi proses produksi, peralatan, lokasi, dan kebutuhan tenaga kerja, untuk mengevaluasi aspek finansial atau keuangan, termasuk estimasi modal, biaya operasional, dan proyeksi keuntungan, untuk menilai aspek hukum dan perizinan yang berkaitan dengan pendirian usaha jus buah. Aspek manajemen dan organisasi. Pertama ada profil usaha. Unit usaha ini diberi nama Mangobles, merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang minuman yang berbasis buah yang diolah menjadi jus tanpa tambahan pengawet dan pemanis buatan, di mana jus yang dijual adalah spesial jus mangga yang penyajiannya ditambahkan topping potongan buah mangga dan es krim rasa mangga. Lokasi usaha dipilih di kawasan yang strategis sehingga memiliki potensi pasar yang luas. Selain penjualan langsung di gerai usaha ini juga buka setiap hari Minggu pada lokasi CFD. Yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari pemilik usaha yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha, mengambil keputusan, serta memantau perkembangan dalam kegiatan kelanjutan usaha. Selanjutnya ada bagian produksi yang bertugas membuat jus dan es krim sesuai dengan standar resep, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan penyajian produk. Bagian pemasaran atau penjualan bertanggung jawab merancang segala strategi promosi, pengelolaan media sosial, serta meningkatkan penjualan dan daya tarik produk, melayani pelanggan, serta mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada bagian keuangan yang mengelola pencatatan transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, serta mengatur administrasi secara umum. Aspek hukum. Usaha Mango Blast didirikan dalam bentuk usaha perseorangan, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Bentuk usaha ini dipilih karena sifatnya sederhana, mudah didirikan, dan cocok untuk usaha berskala mikro atau kecil. Untuk menjalankan usaha secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, beberapa izin dan dokumen legal yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha jus buah antara lain NPWP, SKU, sertifikat layak higienis sanitasi, dan izin usaha mikro kecil. Aspek pasar dan pemasaran. Pertama ada gambaran umum pasar. Permintaan terhadap produk minuman sehat, khususnya jus buah segar, mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Tren ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kampanye kesehatan, meningkatnya kasus penyakit akibat pola makan yang kurang sehat, serta pengaruh media sosial yang mendorong gaya hidup alami dan sehat. Kedua ada permintaan. Target pasar dalam usaha ini adalah mahasiswa atau pelajar yang memerlukan minuman segar saat mereka beraktivitas. Para karyawan yang mencari alternatif sarapan atau minuman ketika mereka sedang beristirahat. Dan pengunjung CFD yang memerlukan minuman segar dan penambah energi saat mereka selesai beristirahat. Berdasarkan survei kecil dan pengamatan langsung, estimasi pelanggan harian yaitu 30-50 orang. Rata-rata pembelian per pelanggan 1-2 gelas. Estimasi penjualan harian mencapai 40-70 porsi jus. Ketiga ada strategi pemasaran. Produk. Menyediakan jus buah segar dengan topping, potongan buah, dan es krim. Harga di sini sangat terjangkau yaitu Rp25.000 per gelas. Lokasi penjualan. Selain membuka gerai, kita juga menjual produk pada CFD.
Promosi yaitu dilakukan dengan di media sosial seperti Instagram. Keempat, ada analisis pesaing. Di sekitar lokasi usaha terdapat beberapa pesaing seperti kios jus buah tradisional, kafe atau restoran yang menjual jus sebagai menu tambahan. Aspek lingkungan dan AMDAL. Berdasarkan analisis, usaha jus buah ini tidak memberikan dampak besar terhadap lingkungan, dan seluruh potensi limbah dapat dikelola dengan baik melalui metode yang sederhana namun efektif. Aspek teknis dan produksi. Pertama ada lokasi. Lokasi Mango Blast berada di Jalan Penogoro Denpasar. Lokasi ini dipilih karena akses mudah dijangkau oleh konsumen, potensi pasar tinggi karena lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan yang cukup padat. Kedua ada bahan baku. Bahan baku utama dalam usaha ini adalah buah mangga segar dan bahan tambahannya seperti es batu, susu, dan es krim. Yang ketiga ada peralatan. Peralatan di sini adalah lemari pendingin untuk menyimpan buah, blender untuk mengolah buah, pisau dan talenan untuk memotong buah, wadah penyajian buah, meja stainless dan wastafel, area produksi dan pencucian, gelas cup kemasan siap saji dengan penutup, pipet, dan sendok plastik. Yang keempat ada proses produksi. Pencucian buah menggunakan air bersih dan sabun khusus makanan. Pengupasan dan pemotongan buah sesuai dengan kebutuhan, pengolahan sesuai dengan resep, pemberian bahan tambahan seperti susu dan es batu, pengemasan dan penyajian. Aspek sumber daya manusia. Kebutuhan SDM dalam usaha jus buah ini relatif kecil dan efisien. Seluruh kegiatan operasional dapat ditangani oleh 2-3 orang dengan pembagian tugas yang jelas. Aspek keuangan. Pertama ada modal awal. Modal awal yang dibutuhkan untuk usaha jus buah ini yaitu sebesar Rp25.800.000. Aliran kar bersih terdiri dari kas masuk, penjualan per tahun diestimasikan sebesar Rp360 juta. Untuk kas keluar, estimasi biaya tahunan mencapai Rp285.600.000. Untuk kas bersih, yaitu penjualan tahunan sebesar Rp360 juta dikurangi dengan biaya operasional per tahun yaitu Rp285.600 menjadi Rp74.400. Arus kas bersih tahun pertama yaitu arus kas bersih tahunan Rp74.400.000 dikurangi dengan investasi awal Rp25.800.000 sehingga arus bersih tahunan mencapai Rp48.600.000. Aspek keuangan yang ketiga yaitu analisis kelayakan investasi. Pertama ada payback period dengan rumus investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan, yaitu Rp25.800.000 dibagi Rp74.400.000 menghasilkan 0,34. 0,34 dikali 365 hari yaitu 124 hari, di mana 144 hari sama dengan 4 bulan 4 hari. Jadi, dana yang diinvestasikan sebesar Rp25.800.000 akan kembali seluruhnya setelah beroperasi selama 4 bulan 4 hari. Net present value. Sesuai dengan tabel, total PV kas bersih yaitu Rp271.560.000. Setelah dikurangin PV investasi awal sebesar Rp25.800.000, menghasilkan NPV yaitu Rp245.760.000. Jadi, karena nilai NPV usaha jus buah ini positif, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada accounting rate of return dengan rumus arus kas bersih tahunan dibagi investasi awal dikali 100%, yaitu Rp74.400.000 dibagi Rp25.800.000 dikali 100%, yaitu 288%. Jadi, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan laba sebesar 2,88 per tahun. Dalam kata lain, dalam setahun, usaha ini bisa memberikan laba 288% dari modal. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, dapat disimpulkan bahwa usaha jus buah merupakan jenis usaha mikro yang sangat layak untuk dijalankan. Proses produksi sederhana dan bahan baku mudah didapat menjadikan aspek teknis dan operasional mudah diterapkan. Usaha ini juga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga efisien dari sisi manajemen dan sumber daya manusia. Dari sisi keuangan, usaha ini memerlukan modal awal yang relatif kecil, namun mampu menghasilkan pendapatan yang cukup. Saran agar usaha jus
dapat berjalan optimal dan bersaing di pasar, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain, selalu menjaga kualitas produk, aktif melakukan promosi baik secara online maupun offline, melakukan inovasi secara berkala dengan menciptakan varian menu baru, dan mencatat keuangan secara tertib dan akurat agar arus kas usaha tetap sehat dan dapat dipantau dengan baik. Baik, demikianlah pemaparan dari materi presentasi bisnis yang saya buat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat malam.